Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di sini Bapak Beni Siswanto berbicara. Pada kesempatan kali ini adalah kesempatan pertama dalam pertemuan kita dalam mata pelajaran IPA. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengikuti pelajaran IPA meskipun kegiatan pembelajaran IPA dilakukan secara daring. Ya, jadi untuk di semester 1 ini dan kemungkinan pembelajaran IPA akan dilakukan secara daring dan belum tahu sampai kapan. Mudah-mudahan September nanti kita sudah belajar tatap muka. Kita berharap pandemi ini akan segera berlalu sehingga kita bisa belajar tatap muka. Sebelum kita berbicara lebih jauh, jadi Bapak di sini akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Beni Siswanto. Jadi di SMP 4 Mentobiraya Bapak mengajar IPA. Nanti kalau di jam normal, tidak dalam kegiatan pembelajaran daring, IPA itu pertemuannya dalam satu minggu sebanyak 5 jam mata pelajaran, dibagi menjadi 2 kali pertemuan. Namun karena daring, pembelajaran IPA itu dilakukan 1 kali dalam 1 minggu, ya. Nah, ada hal yang berbeda dalam pembelajaran IPA kali ini adalah bahwa dulu sebelumnya kalian di SD pembelajaran dilakukan secara tematik, ya. Namun di SMP itu sudah dibagi secara mata pelajaran. Nah, itu hal yang membedakan pembelajaran antara di SD dan di SMP, ya. Nah, IPA sendiri itu dibedakan terdiri dari 3 mata pelajaran. Yang pertama adalah mata pelajaran fisika, ya, mata pelajaran biologi, dan yang terakhir mata pelajaran kimia yang dijadikan satu, ya. Nah, terus apa sih IPA itu? Nah, IPA itu kepanjangan dari ilmu pengetahuan alam, ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang alam. Jadi ilmu yang mempelajari seluruhnya tentang alam. Apa aja yang ada di alam? Banyak sekali, ya. Mulai dari diri kita, manusia, itu kan salah satu komponen yang mengisi alam, ya. Terus apa lagi? Ya betul, yang kedua itu adalah benda-benda, ya. Ada yang benda hidup maupun benda mati. Terus dan beserta kejadian-kejadian yang ada di alam. Itu semuanya dipelajari dalam IPA. Bahkan teknologi yang kalian gunakan saat ini itu juga hasil dari orang atau manusia itu belajar IPA sehingga mereka bisa menciptakan sebuah teknologi yang dinamakan smartphone atau handphone, ya. Nah, terus banyak lagi. Kenapa banyak sekali fenomena-fenomena yang ada di alam yang semuanya bisa dijelaskan dengan IPA. Kenapa kalian lapar di pagi hari? Itu juga itu nanti bisa dijelaskan di IPA. Terus kenapa kalian merasa capek ketika bermain bola atau lari dan lain sebagainya, itu bisa dijelaskan di IPA. Kenapa ayam itu bisa beranak dan lain sebagainya, itu juga bisa dijelaskan dengan IPA. Intinya banyak sekali kejadian-kejadian yang ada di alam ini yang semuanya itu bisa dijelaskan dengan mata pelajaran IPA. Oke, jadi kalian harus semangat, ya. Intinya kalian harus semangat dan penuh kegembiraan dalam mempelajari IPA agar kalian itu bisa menyerap mata pelajaran IPA itu dengan baik. Terus pertanyaannya, Pak, belajar IPA itu penting atau tidak? Sangat penting, ya. Belajar IPA itu sangat penting. Negara yang maju itu adalah negara yang menguasai teknologi, ya, menguasai teknologi. Dan orang itu bisa menguasai teknologi, salah satunya adalah mereka itu harus mempelajari bidang sains, ya. Kalau di Indonesia itu disebut IPA, ilmu pengetahuan alam, dalam bahasa Inggris itu sains, itu, ya. Nah, orang kenapa bisa membangun gedung yang sangat tinggi? Yaitu karena mereka belajar fisika, ya. Kenapa mereka bisa menciptakan mobil? Ya karena mereka juga belajar fisika. Kenapa mereka bisa menciptakan sebuah obat yang bisa mengobati sebuah penyakit? Itu karena mereka belajar biologi, dan biologi itu juga dipelajari dalam IPA. Bahkan virus corona ini, ya, virus corona ini bisa kita kendalikan kalau manusia-manusia yang ada di dunia ini sudah divaksin. Nah, vaksin itu juga produk dari manusia ketika mereka mempelajari biologi, ya.
Jadi biologi itu mempelajari makhluk hidup khusus. Nanti kalau kalian belajar biologi di IPA itu, biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup beserta seluk-beluknya. Jadi termasuk virus itu adalah makhluk hidup ya, yang kasat mata atau yang tidak terlihat, dan itu juga dipelajari dalam IPA. Jadi kalian harus semangat ya, harus penuh antusias dalam mempelajari IPA ini agar nanti ya kedepannya kalian bisa mengikuti IPA ini dengan sangat baik sehingga memperoleh nilai yang baik juga. Terus KKM ya, KKM untuk IPA atau kriteria ketuntasan minimal atau nilai paling rendah yang harus kalian capai dalam pelajaran IPA itu minimal adalah 65 ya. Jadi kalau kalian memperoleh nilai di bawah 65 itu kalian harus remedial atau mengulang. Nah, tentunya kalian tidak ingin ya mengulang pelajaran. Agar tidak mengulang ya bagaimana? Ya kalian harus rajin belajar, ikuti semua perintah yang diberikan Bapak, kerjakan tugas yang diberikan, insya Allah semuanya akan baik-baik saja, dan maksudnya nilai kalian yang akan baik-baik saja dan tidak remedial ya. Oke, dan terus komponen penilaian dalam IPA itu ada beberapa hal yang Bapak nilai ya, sehingga nanti akan keluar nilai akhir ya. Yang pertama adalah sikap. Nah, sikap atau perilaku kalian ketika mengikuti pembelajaran IPA ini Bapak nilai. Ya, keaktifan kalian, ketepatan kalian dalam mengumpul tugas, keseriusan kalian dalam mengumpul tugas, dan bagaimana kerjasama kalian ya dengan teman yang lain, dan bagaimana sikap kalian terhadap guru dan juga terhadap teman kalian. Yang pertama sikap ya. Jadi sikap itu juga menentukan ya. Yang kedua itu adalah nilai ulangan harian ya. Ulangan harian itu adalah ulangan yang diberikan kepada kalian pada saat kalian selesai membahas satu topik atau satu bab ya. Jadi nanti setelah satu bab itu biasanya dilakukan ujian ya, yang dikenal dengan nilai ulangan harian. Jadi itu yang kedua, yang pertama sikap, yang kedua ulangan harian. Yang ketiga nanti ada ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester ya. Jadi nanti di pertengahan semester itu ada ujian. Itu juga menjadi salah satu komponen penilaian kalian. Terus yang selanjutnya ada nilai tugas ya. Jadi nanti di setiap bab itu mestinya ada tugas yang diberikan kepada kalian, dan itu harus kalian kerjakan ya. Nah, kalau seandainya kalian tidak mengerjakan tugas, maka nilai tugas kalian akan kosong. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ulangan akhir semester atau penilaian akhir semester. Nah, ini di akhir semester kalian ada ujian. Nah, di situ kalian harus mengikuti. Itu adalah ulangan terakhir pada setiap ujian terakhir pada setiap semesternya ya. Jadi nanti yang ulangan harian, ulangan harian, ulangan tengah semester ditambah nilai tugas dan ditambah dengan nilai ulangan akhir semester, maka itu dijadikan satu, dan itu akan ketemu yang namanya nanti nilai akhir yang akan dimasukkan ke dalam raport kalian. Tapi kalian jangan berpikir bahwa belajar itu hanya mengejar nilai ya, tidak ya. Jadi yang penting adalah bagaimana kalian itu menguasai pengetahuannya, menguasai ilmunya. Masalah nilai itu, karena nilai hanya angka, itu tidak terlalu penting ya. Tapi yang pasti adalah kalau kalian menguasai ilmu, menguasai materinya, itu otomatis kalian itu bisa mengerjakan soal dan bisa memperoleh nilai yang baik. Jadi jangan berpikir bahwa belajar itu semata-mata hanya mengejar nilai. Tidak. Ya, tujuan dari belajar itu bukan itu. Ini Bapak sampaikan, tujuan dari belajar itu adalah merubah diri kalian yang awalnya tidak tahu, apa itu IPA, yang awalnya tidak pernah belajar biologi, yang awalnya itu tidak tahu belajar fisika, jadi ngerti, jadi paham. Nah, itu sebenarnya yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Kalian menjadi tahu dan mengerti
Artinya kalian mengalami perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Itu yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Nah, nilai itu adalah efek dari apa yang kalian tahu. Ketika kalian ujian, kalian tahu bisa mengerjakan soal, maka itu memperoleh nilai. Ya, nilai itu hanya sebatas administrasi saja. Ya, tapi yang paling penting adalah kalian memiliki pengetahuannya. Ya, terus yang lebih penting lagi adalah sikap kalian. Ya, itu yang paling penting. Jadi sikap mempelajari IPA itu tidak semata-mata kalian harus menguasai materinya saja, tapi diharapkan kalian bisa merubah sikap kalian, ya. Kalian bisa lebih mampu bergotong royong dengan sesama teman, menghargai teman dan lain sebagainya. Itu adalah juga salah satu tujuan dalam pembelajaran IPA, ya. Oke, jadi Bapak belum memberikan materi ya dalam pertemuan yang pertama. Ini ada tugas buat kalian, ya. Jadi kalian buat video, ya, video direkam, perkenalkan nama kalian, ya, nama kalian. Setelah itu nama panggilan, nama lengkap, nama panggilan. Setelah itu asal sekolah, ya, asal sekolah kalian itu dari mana, SD-nya. Dan yang kedua itu apa cita-cita kalian? Ya, Bapak pengen tahu cita-cita kalian itu apa. Ya. Nanti Bapak akan jelaskan bagaimana cara menyetor videonya, yang nggak diupload di dalam WA ini tidak. Tapi nanti Bapak akan berikan tutorialnya bagaimana cara mengupload videonya. Ya, jadi kalian harus lihat video Bapak ini sampai selesai, jangan di skip-skip ya. Oke? Paham ya? Nah, terus yang paling penting adalah jangan lupa klik tombol subscribe ya, oke, untuk mensubscribe channel Bapak ini. Nah, nanti Bapak akan lihat siapa-siapa yang belum mensubscribe channel Bapak ya. Jadi ini penting. Ini bagian dari kepatutan kalian dalam mengikuti perintah guru. Jadi kalian harus subscribe channel Bapak ini ya, wajib hukumnya karena akan Bapak cek ya. Oke. Terima kasih. Mungkin paham ya, sudah ya. Oke, jadi Bapak akan jelaskan bagaimana cara upload video yang sudah kalian rekam. Jadi nanti Bapak akan sebarkan linknya di grup, dan ini adalah linknya. Kita tunggu. Nah, kalian pilih Google Chrome. Kalian buka. Yang pertama adalah kalian baca petunjuknya. Silahkan isi pertanyaan yang ada di bawah ini sebelum kalian mengupload video perkenalan kalian. Tulis nama lengkap kalian nih. Sini Bapak menggunakan nama Bapak sendiri. Jangan lupa pakai huruf besar ya. Beni Sis Oke. Terus pilih kelas kalian, kelas 7. Nah, di sini untuk menambahkan file video kalian, tambah. Oke, pilih dari perangkat, pilih file, lalu kalian pilih videonya ya. Jadi ini video semua. Nah, kalian tinggal pilih video mana yang akan kalian upload. Seandainya video yang ini ya. Oke. Nah, ini langsung klik upload. Klik upload. Terus setelah kalian klik upload, sudah selesai terupload, lalu klik yang tombol ini, kirim ya. Nah, kalau sudah klik tombol kirim, itu video kalian sudah terkirim dan sudah bisa Bapak lihat di sistem. Terus yang kedua, pastikan kalian memiliki jaringan yang bagus supaya ketika upload tidak terkendala ya. Mungkin itu saja ya, tutorial bagaimana cara upload videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.